saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Sukapura. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Shalawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca lafal basmalah. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin semua dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah acara inti. Kepada Bapak Yudi Prayoga SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Sudah siap ya, Bu ya? Melek-melek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Ibu dan Bapak Ibu Guru SDN 2 Sukapura yang sudah memberikan waktunya kepada saya selaku memimpin acara ini. Ya, acara ini sebenarnya acara penyebaran dari pembelajaran saya, ya, bentuk pemahaman saya dari pendidikan guru penggerak. Jadi di dalam guru penggerak itu ada pendidikannya. Nah, di sini saya akan menyebarkan pemahaman-pemahaman tentang budaya positif. Sebelumnya
marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita berkumpul dengan sehat, dengan nikmat Islamnya. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu guru, di sini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Budaya positif ini harus ada di SD 2 Sukapura. Sebelum saya lanjut, apakah sudah pernah mendengar yang namanya budaya positif? Ada yang bisa memaparkan ya? Apa sih artinya budaya positif? Silakan Ibu Widya. Budaya positif merupakan suatu kebiasaan yang dilaksanakan atau dilakukan itu budaya yang baik, seperti itu Pak. Sangat super sekali ya. Jadi budaya positif itu adalah budaya yang kita selalu terapkan yang bentuknya positif di lingkungan kita. Sebelum saya masuk di materi, karena kita masih sudah siang, mungkin sudah lelah ya dari kita belajar mengajar di kelas. Marilah kita membuka acara dengan ice breaking terlebih dahulu untuk memusatkan fokus kita di acara hari ini. Yang pertama, Ibu, Bapak, saya akan memandu memfokuskan pikiran kita supaya kita bisa kembali seperti sedia kala, seperti di pagi hari, yang diawali dengan memejamkan mata Bapak dan Ibu. Silakan dipejamkan terlebih dahulu, lalu dengarkan dan hembuskan nafas Bapak dan Ibu, lalu tarik. Rasakan udara atau oksigen di dalam tubuh Bapak Ibu mengalir ke seluruh tubuh Bapak dan Ibu. Rasakan, tarik nafas, hembuskan. Rasakan oksigennya kembali mengalir ke daerah kepala, pikirannya kembali jernih. Semakin kita tarik nafas, semakin tenang dan siap dimulai dengan membuka mata 1, 2, dan 3. Silakan dibuka mata. Selanjutnya, di sini ada kata bijak atau quotes, yaitu kemenangan pertama dan terbaik adalah menaklukkan diri sendiri. Sebelum kita mampu menaklukkan seseorang ataupun orang lain, kita harus mampu menaklukkan diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri kita taklukkan. Semakin hari, semakin bertambah hari, semakin lebih baik. Itu kuncinya. Oke, selanjutnya, tujuan acara kita di sini untuk memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid untuk membantu Bapak dan Ibu mencapai visi sekolah. Lanjut. Di sini kita mengulas balik tentang pendidikan. Pendidikan adalah untuk menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita sebagai pendidik itu harus menuntun anak-anak didik kita, siswa kita, supaya mendapatkan
atau mengetahui kekuatan yang ada di dalam diri mereka masing-masing, karena di dalam diri mereka masing-masing itu berbeda-beda, supaya mereka bisa menjadi manusia yang bahagia, ya, manusia yang bahagia dan merdeka. Paham ya, Bapak Ibu ya? Lanjut. Nah, di sini tugas kita seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Jadi perumpamaannya, siswa itu adalah tumbuhannya. Sekolahan ini adalah tempat tumbuh kembangnya tumbuhan tersebut. Jadi gimana caranya tanaman tersebut bisa subur di tempat tanah yang kita kelola? Kita memberikan pupuk, kita memberikan penyiraman secara rutin supaya siswa kita tumbuh dengan subur. Lanjut. Dicatat Bapak dan Ibu guru, di sini kita akan mempelajari ada 6 materi. Ada 6 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua adalah teori motivasi, hubungan dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah restitusi tentang 5 posisi kontrol. Lalu yang terakhir adalah restitusi, yaitu segitiga restitusi. Kita akan mengupas, membedah, dan saya di sini di depan bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu ya, cuma hanya untuk menebarkan ilmu yang saya dapat di pendidikan guru putra. Mari kita belajar bersama-sama mendiskusikan 6 materi yang ada di depan. Restitusi. Selanjutnya, di sini ada kegiatan pemantik ya. Saya butuh 1 orang untuk ke depan. Kita akan melakukan kegiatan supaya merangsang kita untuk bernalar apa sih disiplin positif. Silakan 1 orang. Pak Umar. Di sini saya ada uang. Ya. Anggap saja saya yang di bagian A, ya. Pak Umar di bagian B-nya. Uang ini saya genggam karena bernilai, berharga, ya. Jadi yang pertama yang Pak Umar untuk berusaha membuka genggaman saya, ya. Bagaimana caranya terserah, apapun caranya terserah, silakan dibuka. Bisa berbagai cara ya Bapak Ibu. Oke, terus. Nah, cara Pak Umar melakukan dengan pemaksaan, ya, sehingga dia bisa terbuka. Coba kalau Pak Umar membujuk atau meminta tolong atau mengiming-imingkan saya bentuknya imbalan. Pak, boleh dibuka enggak? Tidak boleh. Tolonglah. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Nanti kita main bareng. Oke. Oke, itu ada kegiatannya, tolong dipahami. Yang pertama, kita lihat apakah saya dan Pak Umar membuka kepalan tangan saya. Mengapa? Apa alasannya? Karena saya membukanya tadi ya. Yang kedua, kepala saya tidak saya buka, tetap menutup. Apa alasannya?
karena saya tidak terpengaruh dengan rayuannya. Lalu yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup tangan kepala tangan? Ayo. Oke. Yang memegang kendali adalah saya yang memegang sesuatu yang berharga, ya. Walaupun dipaksa, walaupun diiming-imingi atau diancam atau dihardik, itu tidak akan dibuka kecuali saya berusaha untuk membukanya. Ya, paham ya? Jadi posisi kontrol kita itu dari diri sendiri sebenarnya, Ibu. Ya. Itu kita perumpamakan dengan pendidikan kita. Jadi walaupun kita menghukum anak didik kita, memberikan imbalan, memberikan penghargaan, tetapi kalau anak tersebut tidak menyukainya, itu sama aja tidak berubah, tidak akan berubah, hatinya tetap menutup, begitu kira-kira, ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, di sini ada ilusi. Sebenarnya kita seringkali menerapkannya, tetapi itu hanya sekedar ilusi. Apa itu arti ilusi? Hanya ya hayalan, bukan kenyataannya. Di sini ilusi yang sering kita terapkan yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kita kadang-kadang sering mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Ya, walaupun dia sifatnya dihukum, itu kan tidak disukai, tetapi dia berusaha membukanya. Itu sebenarnya bukan dari dirinya sendiri. Ya, yang kita butuhkan adalah kemauan untuk berubah dari dalam dirinya sendiri. Lanjut. Ilusi selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat sering kita lakukan. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, dan bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kira-kira begini, Bu. Pertama kita membujuk murid untuk ayo nak kita sapu halaman sekolah supaya sekolah kita menjadi bersih. Ya, itu kontrol untuk positif ya, efek positif. Tetapi dalam jangka waktu tertentu, siswa tersebut menyadari, buat apa sih saya ini sibuk-sibuk untuk menyapu? Kan banyak sih yang ini, padahal ada tugasnya sendiri-sendiri. Tugas saya kan belajar, berusaha menolak, ya kan? Berusaha menolak. Terus ada kalanya juga, kalau misalkan kita selalu memberikan respon untuk positif kepada anak tersebut, tetapi yang guru-guru yang lain tidak memberikan respon untuk bentuknya dalam positif, itu hanya mengikuti guru yang menyuruh dengan positif. Dia tidak akan melakukannya jika ada guru yang berkata-kata di luar dari positif. Contohnya begini, Ibu Mami selalu menyuruh anak-anaknya dengan nada yang rendah, ya, dengan nada merayu, lembut. Murid selalu melakukannya. Tetapi ketika ada guru yang berusaha
bersuara keras, mengancam, ayo sapu itu anak-anak, kalau enggak saya hukum. Itu malahan murid-murid tidak menyukainya dan mungkin tidak akan melakukannya. Begitu. Lanjut. Ilusi selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang yang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sering kita lakukan. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena sering kali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selalu menyalah-nyalahkan anak murid, ya, selalu dibuat salah, selalu murid itu merasakan, oh iya saya salah, saya selalu salah. Jadi efek negatifnya adalah dia mendapatkan karakter yang gagal. Begitu kira-kira. Ya Bapak Ibu, silakan. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu contohnya kalau kita sebagai guru kan kita sudah dewasa ya, berusaha mengontrol, memaksa anak-anak. Kalau jangka waktu pendeknya mungkin bisa dan nurut, tetapi untuk jangka panjangnya dia berusaha sadar dan bisa jadi itu akan membentuk permusuhan antara guru dan murid. Gitu ya. Lanjut. Di sini kita akan berubah paradigma kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang harus kita lakukan adalah teori kontrol, bukan stimulusnya atau rangsangan respon mereka. Perbedaannya adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Cara berpikir stimulus respon itu berpikir kalau kebutuhan seseorang itu sama. Tetapi kalau teori kontrol, kita sadar kalau kebutuhan seseorang itu berbeda-beda. Itu yang harus kita lakukan. Kita sadar kalau kebutuhan anak murid itu berbeda-beda, bukan sama seperti yang lainnya. Lalu selanjutnya semua orang melihat hal yang sama untuk stimulus respon. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan mengubahnya, tetapi kita berusaha memahami pandangan hidup mereka. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun bentuknya salah, dia pasti ada tujuannya. Kenapa dia melakukan kesalahan tersebut? Ya. Kalau stimulus respon, kalau melakukan kesalahan atau perilaku buruk itu udah merupakan kesalahan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Padahal di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan seseorang ataupun yang lainnya. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika bujukan gagal ada pemaksaan.
Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berkolaborasi ya dengan anak murid kita. Selanjutnya, model berpikir kalau stimulus respon menang dan kalah. Kamu harus kalah, kamu harus nurut. Gurunya menang dan anak muridnya kalah. Tetapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Kita tidak mengalahkan anak murid, tetapi kita mengiringnya untuk tetap selalu menang. Lanjut. Disiplin, kata Bapak Pendidikan kita di Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan dari luar tapi dari dalam hati mereka masing-masing. Begitu. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal yang sedang kita galak-galakan, yang pertama adalah karakter profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lanjut. Dari sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lanjut. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Petunjuk hidupnya peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, teguh hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Yep. Di sini ada standar pendidikan nasional kita. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga, sekolah, dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Lanjut. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebelum kita masuk, mari kita berhenti sejenak untuk ekspresi. Silakan Ibu dan Bapak Guru untuk memegang kertas dan pensilnya. Sebutkan nama-nama hewan, satu hewan saja, atau nama-nama buah, nama buah saja. Satu saja, satu saja. Sudah? Sekarang kita membentuk lingkaran ya Bu ya. Di bagian depan sini kita akan ekspresi terlebih dahulu.
Di bawah kertasnya di bawah. Ya, kertas yang ada tulisan nama buahnya. Diperlihatkan kepada teman kanan dan kirinya, ya, kanan dan kirinya. Diingat punya temannya kanan dan kirinya itu tulisan buah apa, ya, diingat tulisan atau buah apa yang ada di temannya kanan dan kiri. Kita bisa sambil bernyanyi dengan nyanyian balonku. Ya, jadi begini bentuk permainannya. Jika sampai di syair kata-kata meletus balon hijau, dor, yang saya dor itu boleh duduk. Ya, yang didor duduk. Contohnya begini. Dor. Jadi cepat-cepatan antara Bu Septi dan Bu Mami, cepat-cepatan untuk menyebutkan nama buah yang dipegang Ibu Mami. Ibu Mami yang menyebutkan yang dipegang nama Bu Peggy. Silakan diingat terlebih dahulu. Saya kasih waktu 10 detik untuk mengingatnya. Yang didor duduk, hanya duduk saja. Terus yang kanan kirinya yang didor itu berusaha menyebutkan nama buahnya yang sedang dipegang. Iya. Yang tercepat dia yang menang, yang kalah silakan mundur ke belakang. Kita mencari sampai 1. Oke? Boleh dilihat semua, semuanya dilihat punya masing-masing. Atau dilihat seperti ini. Oke, silakan ditutup. Ya, udah ingat ya. Kita bernyanyi terlebih dahulu. Bangku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Dor. Anggur. Bukan. Antara Bu Sofi sama Bu Nia. Benar, apel punya Bu Nia? Oh ya, berarti Bu Nia silakan mundur. Ya, kembali ke tempat duduknya. Ayo. Ya, mundur. Ya, mundur, kalah. Yuk. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Dor. Maka bukan. Nyebutin punya Bu ini. Nyebutin punya Bu Ani. Apel. Benar, apel. Oh iya, silakan mundur. Jadi yang didor kanan kirinya berusaha mengingat. Ini anggur ya. Ya. Berarti aku yang ikutin. Bukan. Ayo. Dimulai langsung dari meletus balon hijau. Dor. Ya, silakan mundur Bu. Kalah. Ayo. Saya kasih 10 detik untuk melihat kembali. Diperlihatkan kembali nama buahnya. Diperlihatkan lagi nama buahnya. Jadi tadi mau udah makan.
Ya, meletus balon hijau dor. Apel dulu kayaknya. Tapi benar nggak apel? Apel. Mundur. Siapa yang pemenangnya ya? Kita mulai meletus balon hijau dor. Iya, tapi ini yang kedua. Mangga dulu. Ya, mulai meletus balon hijau dor. Mangga. Ya. Anggur ya, udah berarti pemenangnya Bu Pepi sama Bu Pece. Oke, sekian dari SPK-nya, kita lanjut supaya kita bisa memfokuskan konsentrasi kita. Lanjut, selanjutnya pertanyaan pemantik. Coba kita baca. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Bayangkan diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu dengan adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita ya, ibu ya. Kadang-kadang kita melakukan untuk menghindari rasa sakit. Jadi kita melakukan untuk menghindari. Ada juga untuk kita mendapatkan imbalan. Maka kita melakukannya. Karena ada tujuan yang akan kita capai. Lanjut. Kita masuk ke perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi tentang perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Lanjut. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan yang terendah, Bapak Ibu, dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukannya, tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Contohnya begini. Ketika kita ada aturan untuk datang tepat waktu di sekolah, ya, kita datang itu berdasarkan apa? Kalau dia berdasarkan takut ada hukuman dari kepala sekolah, kemungkinan kita masuk di tingkatan yang terendah. Begitu Bapak Ibu ya. Lanjut. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau tadi, apa yang akan terjadi kepada saya jika saya tidak melakukannya? Kalau ini, dia selalu berpikir apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan atau mendapatkan pujian dari orang lain yang menuntut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan,
atau ibarat motivasi ini yang bersifat eksternal, adanya orang lain, terangsang dari orang lain, ya, bukan dari diri sendiri. Yang pertama dari eksternal, yang kedua eksternal, ya, dari orang lain semua. Dia ingin mendapatkan pengakuan, wah saya datang tepat waktu supaya saya dipuji seseorang ataupun orang lain, gitu. Lanjut. Yang terakhir, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Ya, jadi mereka berusaha menghargai dirinya sendiri. Jadi pertanyaannya, akan menjadi apa? Orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Jika saya ada datang tepat waktu, saya akan menjadi seseorang yang seperti apa? Itu dari dalam dirinya. Ada pertanyaan dari dalam dirinya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Walaupun ada hukuman, walaupun ada penghargaan, dia tetap sama karena rangsangannya dari dalam hati mereka masing-masing. Lanjut. Jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Ya, ditanyakan pada diri masing-masing. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Gitu. Walaupun tidak ada aturan tersebut, apakah kita sebagai guru bisa datang tepat waktukah untuk mengajarkan murid-murid kita? Tanyakan pada diri sendiri. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Dari ketiga motivasi tadi, apakah takut karena hukuman kah? Apakah karena dia akan mendapatkan imbalan kan, diiming-iming dari kita penghargaan kah? Atau memang dari diri mereka masing-masing? Itu pertanyaannya. Lanjut. Masuk ke sub materi kita adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apakah ya? Lanjut. Di sini ada pertanyaan reflektif. Saya bacakan, tolong disimak. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno,
menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara, tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malunya luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Lanjut. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA dan mengapa? Ada yang bisa? Menurut saya tidak setuju karena tadi dibicarakan anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, jadi setiap anak dalam pelajaran Sakseno matematika berarti anak itu punya talent di menggambar. Jadi seharusnya diarahkan ke menggambarnya, bukan ke matematikanya, dan tidak boleh ditertawakan atau dipukul seperti itu. Cuma harus diarahkan saja. Begitu, Pak. Sangat super sekali ya. Jawabannya benar dan kita setuju semua ya. Kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan Pak Seno. Silakan. Lanjut. Kita pahami. Ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat dari hukuman terlebih dahulu. Hukuman dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Tujuan utama hukuman adalah untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan melalui tindakan yang mungkin tidak menyenangkan bagi siswa. Konsekuensi adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Biasanya udah ada kesepakatan di awal. Ya, konsekuensinya apa kalau dia berbuat kesalahan. Kalau restitusi adalah pendidikan, restitusi dalam pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab, serta mendorong siswa untuk membuat amends atau memperbaiki situasi. Itu restitusi. Lanjut. Coba ada pertanyaan, coba dijawab. Setelah kita mendengar perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lanjut. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman.
hukuman. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Karena kalau udah ada PJOK di sekolah. Oke, dalam pelajaran PJOK konsekuensi. Ya, konsekuensi. Oke, lanjut. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Kita kembali ke penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Ya, dipahami kata-katanya. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Contohnya begini, Ibu. Jika ada anak-anak kelas 1 yang sedang belajar menulis, ya, kita iming-imingi imbalan, ya, nanti dapat permen, anak coba ditulis hurufnya huruf B misalkan, dia berhasil ini. Yang dia kejar adalah permennya. Padahal pembelajaran penghargaan sesungguhnya itu dia sudah bisa sebenarnya. Ada kebanggaan dari dirinya sendiri karena dia sudah bisa menulis huruf B. Iming-iminginya dengan sebuah permen. Itu ya. Gitu aja. Lanjut. Di sini juga ada penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Misalkan kita, ayo anak-anak kerjakan soal ini, mereka sudah berusaha karena diiming-imingi dengan penghargaan imbalan. Setelah diketahui yang mendapatkan imbalan itu temannya, bukan dia. Jadi dia merasakan kecewa karena dia tidak mendapatkan imbalan tersebut. Gitu. Apakah kita membiarkan hal tersebut? Lanjut. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur pada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan tersebut akan berhenti mencoba. Itu penghargaan merusak hubungan. Jadi antar teman bisa rusak gara-gara ada penghargaan. Begitulah gitu. Lanjut. Penghargaan menghukum. Penghargaan tanda kutip menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, menghukum yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalkan dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Benar atau benar? Benar. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ya, lanjut.
Restitusi. Kita ulas balik, restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah pendekatan restitusi. Jadi kita sebagai guru itu tidak ada jarak sama anak didik kita ketika dia mempunyai permasalahan, bukan untuk mengkritik, menghukum atau mencederai sehingga mereka memiliki identitas yang gagal, tetapi kita menggiring anak didik kita supaya bisa mempunyai karakter yang lebih kuat setelah berbuat kesalahan. Begitu. Lanjut. Masuk di keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa perbedaannya? Kita ubah jadi keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Lanjut. Ada yang tahu? Ya, terpaksa kita melakukannya tanpa ada makna yang ada di dalamnya. Ya, kalau keyakinan itu memang sudah diyakini dari dalam diri mereka untuk melakukannya. Berarti intrinsik ya. Intrinsik. Menanamkan dan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut hingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Contohnya begini, peraturannya tidak boleh membuang sampah. Itu peraturan. Kalau kita ubah jadi keyakinan, keyakinan mari kita jaga kebersihan, itu keyakinannya. Jadi kalau misalkan kita membuang sampah, kita tunjukkan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Kebersihan di lingkungan sekolah. Oke? Itu contoh. Lanjut. Di sini saya buatkan keyakinan kelas versi saya di SDN 2 Sukabumi. Kelas mana saja? Yang pertama adalah budaya 5S. Membudayakan 5S, salam, sapa, senyum, sopan dan santun. Ketika ada yang berperilaku tidak sopan, kita bisa menanyakan, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Sopan, santun. Kalau misalkan dia jarang tersenyum, keyakinan apa yang kamu langgar? 5S, senyum yang dia langgar. Lalu tanggung jawab, semua siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan ruang kelas. Jika ada yang tidak mengerjakan tugas, apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Bisa dipajang di kelas masing-masing. Kerjasama, semua siswa harus akan bekerja sama dan tugas kelompok berkontribusi secara adil. Menghargai, tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Kita tidak boleh membuli, ya, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, saling menghargai, itu keyakinan. Di dalamnya ada keterangannya. Kalau dia membuli, apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Saling menghargai, ibu. Ya, begitu.
Ini versi saya bisa disepakati dengan anak-anak di kelasnya masing-masing. Ada kesepakatan. Bila perlu di sini nanti ada tanda tangan wali kelas dan anak muridnya di sini. Kesepakatan. Karena mereka harus tahu yang kesepakatan apa yang sudah keyakinan apa yang sudah menghilangkan. Yuk lanjut. Masuk di materi selanjutnya. 5 kebutuhan dasar manusia. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Masih. Apa mau ice breaking lagi? Lanjut Pak. Lanjut. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita harus tahu ada kebutuhan dasar setiap manusia. Coba lihat ada pertanyaan pemantik. Saya bacakan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa kelas di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, lanjut. Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Oke, sepakat ya? Kita mencari tahu apa sih yang mendasari kebutuhan apa yang dicari oleh Doni tersebut. Lanjut. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seseorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, lanjut. 5 kebutuhan dasar yang harus yang ada di manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan untuk kebebasan. Yang keempat, kebutuhan untuk kesenangan. Dan yang kelima adalah kebutuhan untuk penguasaan. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Lanjut. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu kepada orang tua, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Lanjut.
Bila jawaban Doni di kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Yuk. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Yuk. Oke, tadi 5 kebutuhan dasar manusia, sekarang 5 posisi kontrol. Yuk. 5 posisi kontrol, yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Inilah posisi-posisi kontrol yang sering kita lakukan di menjadi pendidik, menjadi guru untuk anak-anak kita. Yang mana yang paling baik nanti kita lihat. Silakan. Posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Sering berkata seperti itu. Lalu sering berkata, kamu selalu saja salah. Sering berkata, selalu, pasti selalu, yang akhirnya selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Oke, yuk. Penghukum biasanya menggunakan suara yang tinggi, bahasa tubuh dengan mata yang melotot, dan jari menunjuk-nunjuk sambil menghardik. Contohnya, dia sering berbahasa, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Coba bayangkan diri murid, perasaan diri murid. Lanjut. Hasilnya yang dialami murid, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ya, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ya, bisa terjadi, Ibu. Karena ketemu gurunya yang sering matanya melotot-melotot. Lanjut. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasakan tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi murid akan memilih penilaian sendiri diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu.
pembuat rasa bersalah. Lanjut. Biasanya menggunakan nada memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat kepada anak-anak lesu, ya, sehingga anak-anak bisa berpikir kalau dia itu memang benar-benar salah. Adik, kamu ini gimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara itu? Lanjut. Hasilnya, murid akan merasa bersalah dalam mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap pembuku, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaannya. Tidak seperti murid dalam dengan guru menghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Ketika dia gagal, merasa bersalah, rendah diri, dan dia bisa meluapkan emosinya, takutnya ke diri sendiri. Lanjut. Posisi kontrol selanjutnya sebagai teman. Guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Hanya tergantung pada guru yang bersifat mengontrolnya dengan memposisikan sebagai teman. Lanjut. Biasanya dengan nada suara ramah, akrab, bercanda dengan bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. "Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi?" Sambil ketawa ringan. "Hahaha. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Bapak Guru bantu kamu ini." Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain, begitu. Lanjut. Posisi kontrol yang selanjutnya adalah pemantau. Guru sebagai pemantau. Pemantau yang berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Perilaku pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang menggunakan sanksi atau konsekuensi.
kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering diajukan oleh seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan untuk bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan dalam mengontrol murid. Biasanya menggunakan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Lanjut. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu kita menempatkan sebagai pemantau. Lanjut. Terakhir adalah posisi manajer. Ya, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukanlah memisahkan guru dari kelompoknya, tetapi mengembalikan. Di sini ada kuis, silakan kita lihat dan coba kita jawab ya Bu ya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini bentuknya seperti apa? Apakah sebagai pemantau kah, atau pembuat rasa bersalah kah, atau penghukum atau manajer? Pembuat rasa bersalah. Coba kita next. Pembuat rasa bersalah. Oke, udah pada paham ya? Oke, lanjut. Kuis selanjutnya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ibu kejar aku. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini bentuknya seperti apa? Apakah penguasaan kah? Apa kebutuhannya butuh cinta dan kasih sayang kah? Atau butuh kebebasan kah? Atau kesenangan kah?
Bisa dan versi saya. Yakin? Coba kita cek. Cinta dan kasih sayang. Yes, lanjut. Ini ada pernyataan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Coba kita lihat. Lanjut. Habis. Belum, masih ada satu lagi yaitu segitiga restitusi. Kita lihat, coba dihubungkan ke berikutnya di sini. Kita lihat. Ini ada cuplikan skenario tentang gimana cara memecahkan masalah ya menggunakan segitiga restitusi. Kemudian pada saat itu kamu mengapa? Yang sana. Siapa? Sudah lama nggak ke sana. Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta-minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak. Yang sana. Oke, berhubung videonya terputus, saya akan melaporkan yang isi yang ada di dalam video tersebut.
Isinya adalah kita sebagai guru, Bapak tadi berusaha untuk menggunakan pemecahan masalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama yang Bapak tadi lakukan adalah menyetabilkan identitasnya. Kan posisinya lagi marah-marah kan? Ya, itu situasi yang harus kita stabilkan terlebih dahulu. Tidak boleh yang namanya dikritik, tidak boleh kita menghukumnya, ya. Kita ikuti alurnya terlebih dahulu. Ya, sebagai manusia itu wajar melakukan kesalahan, ya. Saya dulu juga pernah, Bapak dulu juga pernah melakukannya, gitu ya. Setelah dia stabil, lalu yang langkah kedua, Bapak tadi melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Ditanya kesalahannya tadi apa ya? Membalas ejekannya, tetapi dia menggiringnya lagi. Respon menjadi proaktif setelah memvalidasi dengan langkah selanjutnya tindakan yang salah. Stimulus respon yang kita lakukan di awal, kita langsung menggiringnya lebih proaktif lagi supaya jangan lepas kesadaran dari anak murid tersebut tidak kemana-mana, ya. Kita sebagai yang dilaporkan lebih proaktif lagi. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat diperbaiki hubungan dengan murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan ini dapat diperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan dan pernyataannya dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Ya. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kita stabilkan dulu, kita tahu permasalahannya, terus setelah stabil kita kaitkan dengan kesalahannya, bisa tidak diperbaiki. Lanjut. Oke, cukup sekian dari saya. Itulah materi-materi yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Semoga bermanfaat dalam kesempatan kali ini dan bisa disebarkan ke lingkungan sekolah kita supaya lingkungan kita bisa lebih menjadi menerapkan budaya positif. Sekian dari saya. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, super sekali penyampaian dari Bapak Yudi Prayoga selaku peserta guru penggerak angkatan ke-11. Boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Yudi Prayoga atas ilmunya sudah disalurkan ke Bapak Ibu guru. Semoga bisa diterapkan di SD 2 Sukapura. Baik, sebelum menutup acara hari ini, bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Baik, dengan ini acara kita selesai. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum